Ya, jadi ketika kita presentasi, biasanya member itu berharapnya dapat bonus. Nah itu tuh harus dihilangin dulu, karena bonus itu efek samping lah, pasti, ngerti nggak? Intinya kalau presentasi kita mantap, dia paham, udah pasti gitu. Kadang dulu saya saking hobinya saya presentasi, saya mikir apa? Tugas saya adalah presentasi, menyampaikan, bikin orang pusing. Hobi saya tuh bikin orang pusing. Pokoknya kalau orang udah pusing, saya bahagia. Saya presentasi, dia pusing, terus saya seneng. Nggak usah dibayar, nggak usah dia posting aja, dia pusing banget, semakin dia tambah pusing, itu gue seneng. Berarti presentasi kita berhasil nggak? Berhasil. Masalah posting nggak posting itu mah urusan Allah aja, di atas rezeki nggak akan kemana. Tiba-tiba dia posting di perusahaan, saya juga nggak peduli. Mungkin kalau jadi jaringan saya, ntar daripada nggak bener atau nggak jalan, pokoknya saya selalu apa? Satu hal, kalau kita pengen sukses di ISN yang susah ini, dan saya yakin ini di semua orang sukses pasti dia selalu bilang apa? Positive thinking. Dan ini susah banget teman-teman, beneran saya ngomong ini sampai hari ini pun saya masih belajar. Tiap hari, bayangin, tiap hari itu kan kita ngambil keputusan. Misalkan pagi bangun kesiangan, coba biasanya apa? Nangis dulu atau ngampus kan gitu. Tapi kalau udah dapat ilmu positive thinking, wah beda. Waduh, telat kesiangan, ya udah bismillah. Mungkin kalau tadi saya nggak kebangun kesiangan, mungkin di jalan tabaraka atau apa nggak? Jadi tuh itu tuh susah banget gitu. Ketika lagi di jalan zikirin, ya mudah-mudahan hari ini dosennya killer, mudah-mudahan belum masuk kelas, jadi belum masuk baru dosen masuk. Nah itu tuh ketika kita ngelatih alam bawah sadar kita dan di positive thinking, ternyata mindset tuh is doa, gitu tuh Tuhan, aku akan mengabulkan apa yang saya pikirkan gitu. Itu latihannya setiap hari teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau jadi pemimpin besar, itu tuh tiap hari harus latihan, tiap detik. Karena leader hebat itu adalah leadership, itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu pasti dia sering mengambil keputusan. Anda sadar atau nggak sadar, tiap hari itu Anda ngambil keputusan. Contoh, hari ini mau ke prospek apa enggak, hari ini mau ke kampus apa enggak, hari ini mau rebahan, mau tidur, atau mau olahraga, hari ini mau jogging atau mau main TikTok. Itu tuh ngambil keputusan setiap hari, setiap jam bahkan. Ya nggak? Mau ikutin teman yang ini apa mau ikutin teman yang ini. Sebenarnya tuh kadang kita tuh tahu yang terbaik adalah A, tapi kita mencari teman untuk menyatakan B itu enak. Bener ya? Kadang kayak gitu. Itu jadi ini tuh harus dilatih si positive thinking ini. Jadi yang pertama adalah minggu pertama adalah cara bisa posting sendiri, database 1 sampai 50, 51 sampai 100. Yang ketiga adalah belajar cara mengundang bersama upline. Kayak chat-chatan, gimana sih kan cara ngundang orang ke pertemuan apa sih model lain, cara ngundang orang ke kosannya Ken aja misalkan, nanti di kosan Ken ada Karyo, akhirnya dipresentasi dan lain-lain. Nah terus strategi bersama upline ya. Terus yang keempat itu apa ya, di buku ISN ya, buku ISN nya nggak ada. Nah di 3 bulan ini nanti ada ya, nanti coba di apa namanya di maksimal ya belajar mengundang ya, habis belajar mengundang gitu, posting sendiri, database, belajar mengundang, pokoknya ada 5 di apa namanya di minggu pertama itu di buku ISN. Nah singkat cerita ini yang saya mau gambarin sama teman-teman ya. Di minggu kedua itu teman-teman apa, pemantapan mengundang. Nah jadi kan pemantapan mengundang itu di minggu kedua satu. Nah, belajar cara mengisi formulir dan melakukan posting, belajar cara membuat daftar nama prospek, belajar cara dan mengundang prospekan ke pertemuan bisnis, belajar berbicara mengenai 5 pilar keunggulan media sehat sejahtera. Jadi kalau mau ngomong sama tante kayak mau ngomong yang nggak akan kemana-mana juga kan, kalau sadar mau ngomong sama sepupu, kayak saya ngerasain banget pas saya gabung Melia waktu itu lebaran, kakak saya tuh sampai beli papan. Jadi lebaran tuh kan biasanya ada sesi pagi, sesi siang, sesi sore, sesi tengah, sesi malam. Kebetulan rumah saya tuh pakai ngumpul. Jadi di ruang tamu tuh pas lebaran bisa ditaruhnya bukan majalah, bukan koran, itu brosur-brosur Melia, produk propolis gitu.
Dan itu hebatnya, dari semua keluarga ibu saya itu nggak ada yang posting. Tapi saya nggak pusing karena tadi hobinya saya udah bisa rubah, bukan masalah posting nggak posting. Yang penting semua orang tuh harus tahu dulu kalau saya Melia. Kalau enggak, orang mau beli propolis tahu dari mana kalau saya nggak tahu saya Melia. Tapi kan misalkan orang tua aku nggak tahu kalau aku Melia, bilang aja, "Mah, aku tuh suka Melia karena aku kuliah kan beratnya di Malang. Malang itu cuacanya dingin. Daripada sering drop atau sakit, teman aku minum propolis enak banget. Apalagi kalau dicampur madu. Apalagi zaman sekarang pakai handphone, di videoin ke mama nih, mah minum propolisnya gini. Wah, ini bagus banget." Apalagi kalau orang tua Anda itu pasti lagi pengen hidup sehat banget tuh teman-teman di umur sekarang tuh. Apalagi kalau Anda mikirnya ya udah saya gabung Melia karena produk bagus, orang tua saya harus paham dulu tentang produk. Akhirnya mereka sehat, mereka panjang umur, kan teman-teman juga yang bahagia. Ibu saya aja awalnya minum propolis sakit kepala bagian belakang, pusing-pusing. Saya bilang, "Bu, terusin aja." Berarti propolis menemukan ada indikasi penyumbatan, makanya ibu sakit kepala, terusin aja biar sembuh. Oh gitu ya. Langsung selalu bikin di Aquen 1 liter propolis sehari, misalkan harus habis. Itu kayak gula darah apa semua jadi stabil semua, sehat. Nah kan enak itu kalau orang tua ngerti. Jadi kan orang tua tuh tahu, Anda tuh tahu gitu, orang tua tuh takut kalau Anda punya uang sendiri nanti Ken tuh kuliahnya nggak benar. Sekarang kan gini, kalau Ken punya penghasilan 1 juta per hari, mungkin yang tadinya lo anak baik-baik gitu, ngerti nggak, tiba-tiba tahu nih villa kayak gini doang cuma 2,5 juta, 3 juta lah paling sama lo. Gimana coba? Oh, cewek antri kan pengen kita tanda tangan. Ngerti nggak? Kalau kita nggak mendapatkannya dengan jerih payah, ngerti nggak? Kita akan ngelepasnya kan mudah. Terus orang tua juga takut, aduh nanti kuliahnya nggak selesai, ngerti nggak? Kalau udah ngerasain duit gitu kan. Nah makanya yang kita tahu orang tua kita takuti itu kita kasih mereka rasa aman. Enggak kok mah gitu, enggak kok mah, daripada sibuk di kampus doang gitu. Jadi tuh orang tua, oh gitu ya, dan selalu informasikan. Jadi nanti lama-lama tuh restu kebuka, tau nggak? Gitu. Informasi kan misalkan teman-teman lagi acara rumah, lagi acara ini, daripada di kosan, kan kali mama tuh di sana ngedoain ya, kasih aku teman-teman yang positif. Coba teman-temanku yang lain main Dota paling, main PS ya nggak? Apa ya nggak, nongkrong di kosan apa. Kalau aku tuh senang kalau ketemu sama anak-anak Melia gitu. Jadi positif kan ya. Terus ya di sini adalah belajar berbicara. Tadi yang saya lupa adalah tentang lima pilar udah bisa. Oh mantap, 5 pilar udah bisa, mantap. Berarti teman-teman tuntas nih di minggu pertama. Nah kalau misalkan Kak, saya punya downline nih, tapi di minggu pertama nggak tuntas, kira-kira lanjut ke minggu kedua apa dituntasin dulu? Tuntasin dulu. Makanya ketika kita punya member baru, minggu awal itu sama kayak bayi baru lahir. Namanya bayi baru lahir itu nggak mungkin tiba-tiba ke dapur bikin susu sendiri. Jadi semuanya benar-benar harus diperhatiin, sampai orangnya tuanya nggak tidur-tidur, takut step, takut tiba-tiba demam, takut tiba-tiba panas. Karena seminggu awal tuh masih adaptasi, tapi dia masih punya keyakinan habis ngeluarin modal, itu keyakinannya lagi tinggi. Jadi seminggu di awal tuh harus diajak lari. Bagaimana cara Anda memperlakukan di seminggu awal member baru bergabung, itu akan kerekam sama kayak kamu. Nah jadi kalau misalkan teman-teman sekarang posisinya udah punya downline, makanya saya bilang kemarin udah pada punya downline semua, udah nggak apa-apa ya sharing sama kakak, karena posisinya udah jadi upline, bener ya. Nah teman-teman posisi udah jadi upline. Sekarang saya mau prospek Anda, mau jadi leader apa mau jadi upline doang? Di Melianya mengerjainya asal aja atau mau bangun mesin uang? Terus kalau teman-teman mau ngebangun mesin uang ya ayo gitu. Saya juga komitmen, daripada saya ke Malang cuma nganterin Tapi dari Zaki bangun kaki doang kan ngapain ya nggak? Mending saya bantuin Rio kan gitu, bantuin Anda kan gitu. Kalau mau dikomitmenin, kalau mau diseriusin, bukan berarti Malang nggak bisa gede, bisa gede banget. Malang sama Bandung 11-12 mahasiswa terpadat gitu. Kalau Rio bilang tapi kalau udah banyak yang tahu Melia, ya itu alhamdulillah lah. Kalau banyak yang belum tahu itu bahaya. Justru banyak yang udah tahu, alhamdulillah.
Tapi banyak yang belum tahu kalau bonus milnya sekarang 4 kali lipat kanan lagi 1,3. Kalau yang cuma asal sekedar tahu banyak. Cuman kalau kita tahu caranya ya menang-menangan siapa yang menyampaikan kan. Mau temennya kan bilang, gue udah tahu gue Melia, gue di kampung halaman gue pernah diajakin. Oh iya, bentar lu udah gabung apa belum? Alhamdulillah. Lo kenapa kan? Ya apa-apa, gue senang kalau lo belum gabung, berarti ntar lo jadi tim gue. Sebenarnya kan adu-adu keyakinan doang. Emang gimana sih kan? Orang penasaran. Iya. Emang gimana sih kan? Ya nggak? Wah, kan tapi itu tuh bisnis nggak benar. Lo di prospek kapan? SMA. Ini sekarang udah tahun 2023 cuy. Ya nggak? Lo kalau misalkan di Google browsing ya nggak, kebaikan Nabi Muhammad muncul, keburukan Nabi Muhammad juga muncul. Terus lo mau pindah agama? Udah ya? Jadi pintar-pintaran Anda aja gitu. Logika aja. Main logika aja gitu. Ya nggak? Tapi itu tuh penipuan. Iya kalau penipuan ya nggak? Lu SMA ditawarin, harusnya itu Melia udah gak nawarin gue 2023 ya. Itu pertemuan di hotel-hotel gede yang ngumpul ribuan. Guys, kalau itu penipuan udah rame lah di TV, di kantor polisi. Sekarang gini, lu lihat UMM kampusnya bagus ya? Bagus ya? Bagus ya? Yang DO banyak gak? Banyak. Terus kalau lo nongkrong di warung kopi ketemu sama mahasiswa DO, dibilang sama dia apa? UMM-nya jelek, dosennya jelek-jelek. Iyalah, sama mahasiswa DO lo ngobrol. Coba lo ngobrolnya sama yang berhasil. Lempar lagi kan main layangan. Nah, gue tuh dulu senangnya apa? Senang bikin pusing orang. Ketika ada teman yang emang gue udah kesel banget gitu, emang dia mah udah gak usah bikin sukses lah gitu, bakal bikin masalah, udah ngejelekin ke dosen, udah nyari-nyari masalah, gue lagi diam-diam aja ke teman-temannya nyes banget kan gitu. Ya udah nggak urusan. Hari ini apa? Mau dulu jadi IPK besar apa segala macam, gue lihat sekarang sedih. Ya cuma jadi ibu rumah tangga aja, tapi ibu rumah tangga itu berat sih buat pekerjaannya. Cuman di luar ekspektasi gue gitu, kirain dia bakalan jadi presiden, berarti atau menteri gitu. Ternyata enggak, ternyata yang justru yang canggih-canggih di kelas itu belum tentu loh nanti tuh di dunia kerja tuh mereka canggih juga. Gaib. Justru yang biasanya tengil-tengil di lapangan, justru yang biasanya di dunia kerja malah berhasil kepake. Gitu. Ya. Tapi itu di sisi MLM memang kenapa? Emang lo tahu gak MLM itu apa? Jadi kalau dulu gue gitu. Tapi kalau sampai udah gedek banget, malahan dia bilang, dia itu tuh apaan sih? Ah udah lu jangan saya tahu. Gue males gitu. Udahlah didengerin ya, gue itu ya cuman suka minum propolis. Terus lu kenapa semuanya pada sewot? Ya udahlah, ayo kita kerjain lagi tugasnya. Justru gue nggak mau diganggu, ngerti nggak? Kalau emang udah sama yang benar-benar negatif, tapi ujung-ujungnya tuh gabung semua juga. Dan datang, gue mah dia propolis tuh gimana? Ya gitu banget. Jadi kita yang bisa kebaca gitu. Ini orang tuh senangnya sebenarnya sama lingkungan. Sebenarnya kalau dia masuk ke lingkungannya, dia senang organisasi. Ya nggak organisasi aja dia ngebina ngospek anak orang, ngebina tiap minggu, ngeluarin duit dia mau ngeluangin waktu. Masa di Melia di home prospek juga sama ngebina, kumpul, bantuin orang, malah dia nggak bela-belain. Wah kalau dia jadi tim gue, wah mantap nih. Nah ketika gue ketemu sama orang yang kayak gitu, 6 bulan pun gue kejar follow up. Sampai akhirnya gue punya jaringan di Padang, karena gue ngeliat wah ini udah orang tuanya Telkom, dia mah kerjaan jajan mulu ke kantin, dikirimin transparan banyak, dia pakai karaokean gitu. Ini sayang nih kalau nggak jadi leader gue kan. Itu 6 bulan kan saya follow up. Setiap saya mau OPP saya main kosannya, saya buka Facebooknya Pak Frida, sengaja saya tinggal. Kan tahu dia orangnya kritis, kepo. Akhirnya pas gue pergi dia pasti baca. Gue ajakin, mau MLM ngapain kak, capek. Oh ya udah. Terus akhirnya gue buka lagi tapi dari yang lain, gue tinggalin laptopnya, akhirnya dia baca. Akhirnya terakhir dia duduk dulu dong, hari ini kakak belum presentasi, kakak tuh kalau nggak presentasi nggak enak. Ya udah coba kak, ngerti gak?
segampang itu gue ngomong sama orang buat kayak gue mau ngambil produk ngapain gue atau produk gue habis temennya lah gue nggak enak ngapain gue sungkan udah 2 hari nggak ngundang lo mau ngundang dari kemarin juga terus gue harus ngapain nggak mau terus gue disuruh gabung ya pastilah disuruh gabung mah namanya juga lo nemenin gue tinggal bilang ntar nggak usah atau nggak punya modal kayak gitu aja. Tapi kan pas ice breaking sama apa nih diajakin kan sama Fadila enggak, wah parah banget Fadila lu nggak ngajakin, coba sini kamu harus tahu gabung sama 1.000 yang penting pahamin dulu ya. Akhirnya kan dia paham baru gue pura-pura dan sini berarti gue jangan cuma minum produk doang ya harus dikerjain. Iya nggak ini aja panggilannya kalah sama Raffi Ahmad main logika main otak kanan sama main emosional juga. Pas dijelasin berasa kayak pengen tambah paket kak, di akhirnya dia ngebawa kayak gitu aja sebenarnya seru ya namanya. Asal satu kuncinya jangan pikirin uang tahap awal. Anda tuh lagi belajar bisnis, pebisnis di luaran sana aja Anda cek semua motivasinya apa. Pebisnis itu akan gagal jika di tahap awal dia berpikir hasil. Sama emailnya tuh ya. Tapi coba teman-teman bayangin kalau jelek-jelekan aja tapi saya yakin sekarang saya tanya teman-teman udah sponsor berapa orang? Kamu berapa sponsor berapa orang? 3 prospek berapa kali ngundang dari dapat 3 downline? 7 ada? 10? Prospeknya udah lebih kak. Berapa? 40? Enggak nyampe 30-an paling. 30 ya. Punya downline berapa? 4 prospek berapa kali? 11. Tuh, apa lagi? 6. Prospek berapa kali dapat 6? Lebih 100-an nggak? 100? Iya. 6? Prospek Iya. sendiri apa gimana? Tapi tuntas nggak ngikutin? Tuntas. 106, wah ini harus dievaluasi lagi berarti gimana persentasenya nanti. Follow up-nya mungkin Iya sih bisa jadi follow up-nya nggak. gampang lupa. Tapi dari 100 persentase semua orang bilang positif. Tapi ini orang dikenal apa nggak dikenal? Banyak yang nggak dikenal. Nggak dikenal. Iya. Yang nggak dikenal, soalnya yang dikenal itu nggak di Malang kak, gitu susah. Dan dari teman-teman ada juga dari Trenggale itu kayak SDM-nya ini. Tapi ini orang-orang yang nggak dikenal ini kemungkinan beratnya tuh di follow up kayaknya. Iya benar banget, follow up. Ya nanti berarti ini sharingnya buat lain. Terus kalau sponsor 12 udah pernah tembus ya? Udah tembus ya. Nah sekarang kita bayangin dari sini aja yang terjelek aja ya misalkan. Kalau ini kan masalah lain ya. Dari sini apalagi kan baru 11 lagi prospek 4 berarti persentasenya berapa coba? Tapi itu rata-rata ini misalkan dari 100 database ya. Dari 100 database ini kita hitung-hitungan aja di bisnis lain. Coba kalau cuman kemungkinan berhasilnya 10% aja. Di bisnis lain udah gagal. Tapi kalau di Meli ya kalau kemungkinan berhasilnya 10% aja. Dari 100 berarti kalau 10% yang posting berapa? 10 orang. Nah, dari 10 orang ini gimana nih ngegalinya? Sebenarnya kalau kita ngikutin buku ISN, kita mencoba banget lah untuk coba terus. Udah ya pokoknya mau gabung, gak gabung urusan nomor 1000. Yang penting kita lakuin aja terus. Akhirnya apa? Akhirnya kan akan terjadi duplikasi. Sekarang misalkan mau gambarin, misalkan di sini kayak. Nah, sekarang kan bangun nih. Nah, salahnya tuh nih, satu lagi adalah si pas database ini teman-teman ini ajarin member teman-teman itu buat mengklasifikasi. Jadi bikin perancangan 2 kakinya. Kalau dulu saya bikin perancangan. Ketika akhirnya misalkan yang gabung komunitas mana, maka mulailah prospeknya dari sana gitu. Jangan mencelok-mencelok, tau nggak? Senin prospek teman SMA, Rabu teman SMP, tau nggak? Enggak dituntasin gitu. Jadi kalau misalkan mulai dari teman SMA, ya itu tuh abisin aja dulu gitu. Taruh aja 1 kaki gitu biar cepet fondasinya. Karena bisnis Meli ini bisnis membantu. Kalau misalkan di sini keluarga ya udah taruh aja keluarga. Ternyata keluarga cuma dikit, tambah lagi, gali kedalaman.
kita sponsoran tambah lagi sama teman SMP misalkan. Oh yang ini yang mau ditambah lagi, tambah sama teman rumah misalkan. Nah tapi per database ini kalau bisa dihabisin dulu, jadi nggak menclok enggak. Contoh nih, kita prospek teman sekelas baru 4 orang udah berhenti. Enggak, akhirnya kita berhenti, kita ke teman SMA yang 4 orang ini malah prospek yang lain. Sikin ini loh, Sikin ini, padahal mereka nggak bisa presentasi, nggak bisa prospek. Akhirnya jadi negatif. Emang ada gitu? Nggak ada. Ini. Akhirnya yang ngomong jadi yang asal ngomong kan gitu. Masalah mereka mau gabung nggak gabung, kalau kita sendiri yang prospek kan itu beda. Gitu. Jadi kita mainnya ke hukum probabilitas, yang penting semua mau ditawarkan aja. Masalah mana yang bergabung ya itu mah nanti rezeki dari Allah aja yang mana. Yang penting tingkat skill kualitas kitanya kan naik semua, kita akan maksimalin terus. Dan nanti pasti akan ketemu sama 4 orang terbaik, pasti itu hukumnya. Ya sekarang misalkan kayak gini posisinya, ya dapat misalkan akhirnya dari 10% udah dapat 10 orang nih. 10 orang ini aja kalau gabungnya di 3 paket platinum, duplikasinya itu bonus kan itu udah 20 juta kan. Tinggal yang 90 orang ini tabokin pakai duit 20 juta. Nih yang kata lo penipuan, lihat rekening gue. Untung kemarin gue gak berhenti gara-gara lo. Beneran kan emang itu gimana? Ayo kita makan nasi padang dulu, gue lagi seneng nih gue traktir. Kan gitu kan enak. Ini kalau 3P aja 10 orang aja udah 20 juta bonus. Coba bisnis di mana bisa dilakuin sama maba 1 semester 1 semester 2. Yang penting cepet dikejar ini. Apalagi posisi Ken ini berarti 30% loh kemungkinannya. Kalau 130% 30 orang berarti bonus 60 juta loh. Sangat berkejar gila. Ya, 60 juta lumayan lah, beli moge 1. Ya jadi uang jajan buat orang tua kan buat jajan, buat kuliah, ya nggak, itu buat pencapaian kan gitu. Ya mantap. Nah terus misalkan taruhnya gimana Kak? Taruhnya 2 kaki dulu aja, si A si B, dan kalau bisa satu komunitas taruhnya 1 jalur aja. Biar apa? Biar mereka cepat jadi timnya. Ibarat kalau main bareng ini udah nggak usah perlu suruh main bareng, udah main bareng. Makanya kalau dulu saya ngebangun tim itu di sini tuh anak basket, teman basket SMA, teman basket kampus gue satuin karena punya hobi yang sama. Jadi kalau bagian home sharing dan keakraban di sini pasti nyawanya lapangan basket. Betul. Kalau di sini naik gunung kayak gitu ya. B E F misalkan G H I J. Dan wajar nggak Tuhan kasih ini bertahap? Nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena kita harus belajar ngajarin ini kan. Kayak yang di kosannya dia sini belajar. Sekarang gue mau tanya, ini sama kuliah Anda susah mana? Kuliah ya. Ini lah cuma belajar posting, ya nggak? Belajar email, belajar posting. Latihan pas dia posting transfer ke situ. Ya 1 lot doang ke gue, nanti di lo. Akhirnya nanti dia bisa. Mungkin kalau awal masih awal, tapi ingat ISN itu selain positive thinking harus punya apa? Hidupnya ilmu, karena diulang. Jadi jangan pernah bilang donan saya itu tuh udah dikasih tahu. Iya, nggak apa-apa kasih tahu lagi lah. Karena hidupnya ilmu karena diulang-ulang. Gitu. Mantap sampai sini. Mantap ya. Lanjut deh. Oke. Nah ini misalkan ini kejar ini itu sebenarnya di 3 bulan awal. Ya, jadi sebisa mungkin tiap bulan 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, 4 bulan ketiga, 12 sponsor. Nah, jadi kita lulus di fase member baru di Melia, kita udah bikin standar tim kita.
kalau udah berhasil 12 sponsor. Kalau belum 12 sponsor berarti posisinya masih apply member. Jadi teman-teman harus dobrak gitu. Ini nggak bisa, ini harus 6 lagi, ini harus 8 lagi ya nggak, ini harus berarti 9 lagi ya, harus selesai fase itu ya, karena nanti ceritanya pasti banyak. Kayak saya punya leader Aplenario Kadila Adam itu 2 tahun ya yuk, 2 tahun pincang, jadi 2 tahun tuh kakinya cuma sebelah, sampai downline-nya udah beli mobil. Ya kalau itu proses karena paham apa? Karena paham mesin uang. Jadi memang ada fase-fasenya gitu. Fase kaki gajah lah cair bonus, ada. Yang penting satu kaki jadi dulu sistemnya. Nah sekarang saya mau tanya, kalau sudah kita ini ya berandai dan berimajinasi, ya ini di 1 sampai 3 bulan awal posisinya ya kayak gini. Bulan pertama ini kalau udah tingkat skillnya mantap nih, yuk bulan pertama kita punya 1 member baru ya, kan punya 1 member baru, padahal kan punya 4 loh sekarang. Ini kalau digarap 4 ini dikumpulin sama Ken, kita ngegas yuk di Melia, 4 orang ini nulis database aja 50 nama, berarti udah sama Ken ya, berarti udah 250 nama ya. Kalau mau dihabisin 1 bulan berarti 30 hari, berarti 1 hari 3 orang. Masa iya nggak tuntas ya. Dan kalau mau ngomongin waktu kan, kita kan kebiasaan bikin jadwal cuman gitu doang, yuk nanti malam home prospect udah wes gitu doang, nanti aja lah di home prospect. Padahal kan kalau teman-teman pengen sukses itu, teman-teman tuh daily activity tuh harus maksimal gitu. Bener gak? Misalkan contoh kuliah jam 7 sampai jam 9 ya nggak, jam 9 sampai jam 11 ya nggak. Kalau misalkan saya sendiri nih, misalkan nih jam 7 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 11, jam 11 sampai jam 12, misalkan jam 12 sampai jam 1 istirahat, jam 1 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 5 kan gitu, jam 5 sampai jam 7 mau ngapain ya. Masa ini kosong, kan prospek cuma 2 jam, ada jeda kuliah sejam setengah, harusnya maksimalin. Oh yang ini cancel nggak bisa, ini tuh masih ada jam bisa dihubungi. Makanya sebenarnya nggak ada istilah undangan nggak jadi datang. Contoh, gue punya list daftar nama nih 15, tanya, janjian besok kan jam 9 bisa nggak? Aduh gue nggak bisa kalau jam 9, jam 5 sore gimana? Akhirnya bisa. Oh ini nanti kepake loh di dunia kerja. Kalau ini gimana? Lo bisa nggak janjian jam 9 pagi? Aduh gue nggak bisa deh, Rabu aja ya, Rabu. Oke, udah ke Rabu ya. Akhirnya ada jadwal lagi Rabu. Kitanya dulu harus jadi sekretaris pribadi. Besok jam 8 malam bisa nggak? Besok jam 7 malam bisa nggak? Karena misalkan kita ada home prospect, aduh gue kalau malam nggak bisa nih, anak kosan muslimah ya nggak? Oh ya udah, lu misalnya jam berapa? Jam 12 atau jam 1? Emang mau nyeritain apa sih dia? Udahlah, ada nih gue nggak bisa tidur, nggak enak kalau gue nyeritain lo. Gue lagi mikir ini rezeki buat gue apa cobaan. Emang apaan sih dia? Orang penasaran. Ya nggak? Itu nanti aja. Gak enak ngomong di telepon, lagian gue udah ngantuk banget kalau sekarang. Wah sekarang ini dong spill gitu tentang apaan? Ya tentang hidup dan mati lah, atau enggak tentang perjuangan lah. Pokoknya gue lagi mikirin uang. Yaudah ntar ketemu. Kayak gitu aja. Ya, bener nggak? Kadang kita cuman ISN-nya jadinya cuman kayak nunggu jam home prospect aja. Iya kalau ada undangan aja cuma ngundang 1 cancel, udah nggak jadi ISN. Lama akhirnya ngerti larinya. Tapi kalau kita punya datanya jelas, udah duit semua ini. Nggak mungkin 10% dari sini aja udah 25. Ya jadi kemarin itu belum kita kerjakan secara profesional.
Nah sekarang kalau kita bahas kesini, ini bulan pertama aja, kalau kita bego aja ya ngajarin satu orang member barunya itu sebulan gitu loh Dok, ini kan lama banget, bukan seminggu ya, sebulan. Baru akhirnya di bulan kedua ini tembus sponsoran dia 4 orang. Berarti ini bulan kedua, ini bulan pertamanya dia kan, 4 orang. Nah sekarang saya tanya lagi, di bulan ketiganya Anda ya, berarti 1 orang ini sponsoran lagi dong, 4 orang, bener gak? 4 orang ini Sponsoran lagi. sponsoran lagi. Kalau andanya bener-bener kayak tadi ngejar banget, berarti megang 5 orang aja Anda udah punya 500 database loh. Kalau mau dikerjain bener-bener serius mah gak mungkin Rio santai di Malang. Bisa jadi kamu lagi kerja juga atau kayak lagi kuliah juga. Rio teman saya beda jurusan, tadi ketemu di masjid. Nanti janjian ya di kantin. Ini nih, jangan bikin nganggur. Aduh kan, jangan bikin aku capek. Loh, iya tahu capek, kuliah capek, tahu kerja juga capek, semua tahu gue capek. Tapi kalau 20 juta yang di rekening capeknya hilang. Bener ya? Enggak tahu, iya tahu gitu capek, tahu ngerti banget. Justru karena teman-teman capek itulah makanya maksimalin punya bisnis gitu.